94,7 Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu bersama Mikdad Sya'rani di Pesona Erlisa di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Dan sahabat Erlisa yang berbahagia, pada edisi sore hari ini ya sahabat Erlisa, di hari Sabtu Pon tanggal 24 Oktober 2020 atau bertepatan tanggal 7 Rabiul Awal 1442 Hijriah, Mikdad Sya'rani menyapa dan menemani sahabat Erlisa semuanya di Pesona Erlisa atau pecinta sholawat Nabi, atau kita akan sholawatan di Radio Erlisa. Dan sahabat Erlisa yang berbahagia, pada sore hari ini sahabat Erlisa, seperti yang sudah kalian tunggu-tunggu ya sahabat Erlisa, di 94,7 FM ini Mikdad Sya'rani sudah ditemani dua narasumber, dan ini merupakan spesial ya sahabat Erlisa, karena pada kesempatan kali ini Pesona Erlisa tampil dengan spesial Maulid Nabi. Dan pada edisi spesial Maulid Nabi ini sengaja Mikdad Sya'rani menghadirkan narasumber dari majelis atau jam'iyah hadroh atau rebana ya sahabat Erlisa. Dan kali ini diawali dari mahram majelis hadroh dan rotib Melonggo Jepara. Oke, tidak usah lama-lama saja ya sahabat Erlisa, ini sudah menemani Mikdad Sya'rani di studio yang sudah hadir pada kesempatan yang sangat indah ini. Yang pertama ini ada Kakak Ahmad Nakib Sina. Assalamualaikum Kakak. Gimana kabarnya Kak Nakib? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Kayaknya cerah gitu. Ahli sholawat cerah ya. Oke, dan yang kedua ini juga tidak kalah narasumber yang lain. Yang satunya ini ada Kak Muhammad Hasanuddin Al-Hakim. Assalamualaikum Kak Hasan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Hasan ya? Alhamdulillah. Ini salah satu artisnya Jepara ya Kak. Kalau dulu sering itu lihat di lomba, wah suaranya yang tinggi ini pasti Kak Hasan. Oke. Dan sahabat Erlisa ya, bisa nanti gabung bersama kita berdua bertiga ya sahabat Erlisa, bisa gabung melalui teleponnya, bisa ya sahabat Erlisa di 02914299800, atau bisa nanti gabung dengan SMS-nya atau WA-nya ya di 08522225971768 ya. Bisa diulang ya ini ya, teleponnya atau SMS-nya, WA-nya di 085225971768. Dan sahabat Erlisa, pada kesempatan yang sangat indah ini karena narasumbernya sudah datang, kita kenalan lebih dahulu apa itu mahram, dan ini Kak Nakib di mahram sebagai apa, Kak Hasan sebagai apa, seperti itu. Monggo dimulai dari Kak Nakib dulu. Ya, untuk perkenalan untuk apa itu mahram. Mahram itu sebuah wadah ya, sebuah wadah atau majelis organisasi yang bertujuan untuk menjalin silaturahim antar jam'iyah hadroh sekecamatan Melonggo khususnya. Dan tentunya dengan visi misi mensiarkan agama melalui sholawat Nabi. Saya sendiri di mahram sebenarnya sebagai wakil ketua ya mahram. Ketuanya berhalangan hadir ya Kak ya? Iya gitu ya. Terus kalau Kak Hasan sendiri? Kalau saya di mahram itu sebagai bendahara. Bendahara ya, ini yang megang penting. Nggak ada ya, Dia nggak ada ya, nggak bisa. Iya. Repot ya. Oke. Dan
Ya, Oke. alhamdulillah. Mungkin bisa dikenalkan ya, Kak Nakib ya. Mahram itu sendiri sudah berapa lama itu untuk berdirinya? Untuk Mahram sendiri Mm-mm. baru 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun kemarin. Mm-mm. Berdirinya sejak 21 Ramadan 21 Ramadan 43 ya Kak ya. 41. Satu. 41. Iya, karena ini 42 ya. Iya. Sudah 1 tahun ya. 1 tahun. Baru 1 tahun, tapi kayaknya sudah eksis dan luar biasa. Iya. Sehingga saya menarik untuk mengundang di Pesona Erlisa ini. Oke, jadi sudah 1 tahun dan kayaknya sudah eksis di masyarakat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berkat doanya warga Jepara. Oke. Terus mungkin bisa diceritakan terkait Mahram itu sendiri. Tadi kan saya nggak salah nyebut tadi ya, Majelis Hadroh Dan Rotib Rotib Longgo. Jadi ini khusus kecamatan Longgo atau gimana ini Kak? sebenarnya memang Mahram itu sendiri kan singkatan ya, Majelis Singkatan, ya. Hadroh dan Mm-mm. Rotib Longgo. Mm-mm. Ya memang awalnya kita bangun dari Kecamatan Longgo dulu. Mungkin nanti bisa memotivasi untuk kecamatan-kecamatan yang ada di Jepara. Mm-mm. Biar bisa membentuk organisasi semacam Mahram. Mm-mm. Biar nanti se-Kabupaten Jepara nanti misal 1 tahun sekali kita buat acara untuk perkumpulan hadroh se-Kabupaten Jepara pun bisa. Gitu ya. Jadi berawalnya itu ya memang dari lingkup kecamatan. Ya, karena kita kan kebetulan orang Kecamatan Longgo sendiri, jadi kita membangunnya dari kecamatannya sendiri dulu. Dan kalau sudah sekecamatan itu juga pastinya banyak sekali Kak. Ada berapa anggota itu kalau mungkin bisa dikenalkan ke pemirsa dan pendengar ini? Ya, mungkin Kak Nggih, Hasan monggo bisa. Kak Hasan. Untuk sementara ini jumlah anggota Mahram Mm-mm. terdiri dari 10 jamiah ya kan. 10 jamiah ya. Ya. Kalau Di jamiah antaranya itu bisa disebutkan mungkin. Rabitatus Syuban, Nahdlatus Syuban, Nahdlatus Syuban, Al-Asyikin, Al-Asyikin ya, Ar-Raudhah, Ar-Raudhah, Nahdlatus Syabab, Nahdlatus Syabab, Mamba'ul Huda, Mamba'ul Huda, Ahmada, Ahmada, Bahrul Mustafa, Bahrul Mustafa. Darul Falah, dan Subhanul Anwar. Itu ya 10 ya. Iya. Kalau 10 satu jamiahnya 15 itu sudah ada 150 ya. Itu 100 itu 150 itu nganu apa nama ya 115 10 ya. 10. Itu kira-kira ketika kumpul itu gimana itu Kak? Mungkin bisa diceritakan ketika ngumpulnya momen apa atau mungkin gimana? Monggo Kak Hasan atau Kak Nakib. Ngumpulnya itu ya ketika itu Kak ada selapanan kan, Ada selapanan. sistemnya gini kan. Selapanan Mahram itu Mm-mm. di tempatnya markas salah satu jamiah. Oh gitu ya. Idaroh gitu ya, Idaroh, muter iya. ya. Keliling kita. Mm-mm. Lah, momen itulah kita ya bisa ngobrol Mm-mm. dengan jamiah seluruh Longgo itu. Longgo itu ya. Kalau boleh tahu mungkin selapanannya itu tiap apa itu? Kak Nakib mungkin. Nah, ini ke wakil ketuanya ini. Iya. Monggo Kak. Kalau selapanan kita biasanya setiap malam Rabu Legi. Malam Rabu Legi ya. Malam Rabu Legi setiap sebulan sekali. Itu ya seperti yang disampaikan Kak Hasan tadi, di masing-masing markas jamiah seperti Idaroh gitu. Jadi setiap bulannya kita berpindah tempat. Jadi dan ini kalau sudah 1 tahun berarti 10 itu sudah muter semua. Sudah ya. Ini untuk sementara memang karena mungkin masa pandemi di ini ya Pak. Kita setelah ya ini untuk bulan kedepannya ini kebetulan libur dulu. Oh karena gitu ya. Terhalang masalah. Terhalang gitu ya. Tapi kemarin tetap eksis atau anu ya? Ya tetap eksis. Tetap eksis ya. Oke. Terus selanjutnya lah ini tadi kan sudah ada salah satu selapanan tadi ya. Ini mungkin bisa kalau anggotanya tadi ada sekitar 10 jamiah ya kan. Iya. Kalau ngumpul tadi nah kalau selapanan itu kira-kira sampai hadir berapa ratus itu Kak? Kan kayaknya kan akhir-akhir ini kemarin saya sempat lihat itu kan
kayaknya banyak sekali itu ya. Mungkin kalau yang anggotanya saja lah, kalau yang hadir itu Yang kira-kira anggotanya mungkin bisa sampai 200 orang lah 200 ya. anggotanya itu. Kebetulan ya pegang alat semua, tapi kadang-kadang itu yang dapat idaroan mungkin kadang ya nggak ikut mukul sih. Oh gitu ya, tuan rumah ya. Tuan rumah. Heeh. Dia Tuan rumah sibuk panitia. ya. Sibuk gotong-gotong nampan atau apa. Oke. Itu berarti 200 anggota saja ya. Iya, 200. Dan megang alat semua itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, itu seru sekali ya. Ya semoga saja se-Kabupaten Jepara bisa. Itu sudah pernah saya 2017 itu di alun-alun ada 1000 hadroh. Ketika itu ya. Jadi momentum apa namanya Muharram tahun baru Hijriah di alun-alun. Wah, jadi meriah itu ketika itu ya. Itu Muharram belum mungkin ya. Belum Mas. Oke. Kalau mungkin sudah ada tak langsung tak undang dulu ya. Karena kebetulan se-Jepara ketika itu. Alhamdulillah ada dari Menalam Sari juga ada, dari Donorojo juga ada itu. Ini perah gitu. Oke, kembali lagi ke Mahram, Majelis Hadroh Rotib Longgo. Oke, Longgo bagian dari Jepara ya Kak ya. Iya. Oke. Tadi selapanannya setiap malam Rabu Legi. Oke, mungkin sedikit bisa diceritakan atau mungkin diterangkan bagaimana program daripada kegiatan atau program daripada ini Mahram ini sendiri Kak. Kan sudah 1 tahun. Mungkin apa yang sudah dilaksanakan, mungkin kegiatan-kegiatan apa saja. Monggo Kak Nagib. Yang sudah dilaksanakan yaitu tadi satu ya memang selapanan itu tadi sebulan sekali. Untuk event-event yang lain atau mungkin acara-acara yang lain seperti di waktu peringatan Hari Besar Islam atau juga kita pernah membuat event di pas bertepatan 17 Agustus ya. itu pas hari kemerdekaan kita membuat suatu event bersolawat untuk Indonesia. Bersolawat untuk Indonesia. Itu apa, lomba atau hanya enggak ya kita buat acara kita, seperti pengajian gitu. Dan kemarin pas menjelang miladnya Mahram untuk ke 1 tahun kemarin kita buat lomba memang lomba ya. Di situ kita memang kalau puasa kan jadwal biasanya rata-rata pada nggak ada jadwal. Kita buat event futsal yang sudah tergabung di Mahram itu. Oh gitu. Untuk anggota ya. Untuk anggota sendiri. Jadi per jam ya diwakilkan berapa orang gitu. Seru itu ya kayak. Jadi tidak hanya pemain hadroh ya, tapi bisa futsal. Mungkin lain kali nanti badminton, volley itu. Itu kedepannya mungkin bisa. Kayaknya seru gitu lah. Jadi kesannya orang hadroh, orang rebana itu tidak hanya sekedar bisa nabuh terbang tok ya. Sekali-kali ya bisa menjadi penjaga gawang gitu. Oke, tadi sudah ada pengajian menyambut kemerdekaan ya, terus futsal, terus selain itu Kak mungkin Kang Hasan bisa. Monggo Kak Hasan. Selain itu kadang itu kita Kak mengadakan agenda ngopi bareng kadang. Ngopi bareng sama grup-grup lain. Ya termasuk sharing gitu ya. Sharing. Grupmu piye? Grupku piye? Grupmu piye kan? Kayaknya ya kan. Ya kadang itu lah. Ya yang sering malah itu sih Kak, yang ngopi itu. Ngopi ya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar majelis, majelis rotib dan sholawat ya kan, tapi majelis ngopi juga. Oke, terus kalau yang dibahas biasanya tentang apa ketika sudah ngobrol-ngobrol gitu, atau lebih ke gimana membesarkan Mahram itu sendiri, atau malah ya ngobrol pokoknya yang penting jagong atau gimana? Ya untuk membesarkan Mahram itu sendiri itu kita tergantung visi misinya masing-masing hadroh ya. Kita memang misinya kita kan untuk silaturahim, jadi di situ kita memang membantu satu sama lain, membantu jamiah-jamiah yang sudah tergabung itu, jamiah-jamiah yang sudah ada di Mahram. Ya, contoh kecil kalau memang jamiah ini butuh bantuan atau butuh
apa istilahnya butuh tenaga lah. Misal nanti ada jadwal atau gimana, kekurangan vokal atau kekurangan personil, itu bisa saling membantu. Oh, gitu. Jadi kita di Mahram bukan cuma untuk apa kumpul-kumpul membesarkan Mahram, tapi kita juga memikirkan jamiah-jamiah yang sudah tergabung. Oke. Karena niatnya tadi persatuan tadi ya. Oke, jadi silaturahim, bisa saling kenal ya kan. Nah, apalagi kalau biasanya kenal sak ubuk-ubuk sak desa ya kan, ini ya sak kecamatan gitu ya. Oke, terus sekarang tadi sampai belum disenggol berkaitan dengan tema ya. Temanya kan tadi ya Kak ya, menggerakkan Jamiah Hadroh untuk cinta Nabi. Itu temanya seperti itu ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Tadi kan sudah dikatakan memiliki anggota sekitar ratusan ya, 200. Dan kalau selapanan pastinya lebih dari itu ya. Anggotanya saja baru itu, belum yang tamunya ya kan, tamu. Taruhlah setiap Jamiah memiliki tamu 10, itu sudah 300 sendiri ya, banyak sekali. Oke. Terus bagaimana kira-kira dalam menggerakkan antar Jamiah yang ada sekitar 10 tadi ya. Nah, itu kan pasti individu satu dengan individu yang lain, Jamiah satu dengan Jamiah yang lain, ini kan pasti berbeda. Ini bisa kompak, bisa bersatu dalam satu Jamiah. Bahkan kentukannya ketika nabu terbang, saya kemarin juga lihat di streaming ya, ketika di mana itu kayaknya ya kompak gitu. Apakah itu ada latihannya atau seperti apa, mungkin bisa menyatakan? Kalau mungkin untuk kekompakan waktu kita mukul bareng atau nabu bareng itu latihan pun nggak pernah gitu ya. Ya mungkin kita di situ mewajibkan kalau kita pas waktu selapanan Mahram atau acara Mahram itu memang kita mewajibkan satu suara, artinya memang tidak boleh memakai variasi. Oh gitu ya. Harus jadi netral semua ya, ketukan dasar semua ya. Jadi kita memang memburu untuk kekompakan. Kalau kita menonjolkan satu sama lain itu nanti ya nggak bisa kompak. Betul. Terus jenis hadrohnya tuan rumah ya. Kalau misal tuan rumah mau, sebenarnya kan kita kalau selapanan itu kan diserahkan ke tuan rumah. Dalam arti diserahkan ke tuan rumah, nanti mintanya versi apa gitu. Kalau memang minta versi lengkap atau tadi habsinan tadi, yaitu tadi apa tergantung tuan rumah. Kalau mau megang sendiri yang bagian belakang, artinya bagian bass drum itu kita serahkan ke tuan rumah. Kalau misal tuan rumah tidak sanggup atau sudah Kang, saya tak ngurusi acara saja, nanti untuk dari pihak apa Jamiah nanti RBS atau Nahdlatul Sabab atau siapapun nanti yang mau megang silakan gitu ya. Jadi ada apa ya? Iya, gitu. Kolaborasi. Yang penting itu yang starternya ini ya. Kan? Kalau terbang gampang ya kan. Nah, ini yang geng buri saya mengatakan. Personel belakang ini. Oke. Terus ini tadi kan sudah apa namanya, tiap selapan ngumpul dan sebagainya. Terus ini mungkin antar satu individu dengan individu. Nah, ini kan pastinya beda. Yang dibawa Jamiah ini dengan Jamiah ini pastinya kan ada perbedaan di dalam situ ya. Mungkin menyikapi perbedaan itu di Mahram sendiri gimana Kak? Untuk menyikapi perbedaan masing-masing Jamiah rata-rata kan mempunyai ketua sama koordinator sendiri-sendiri. Ya itu mereka kita pegang. Akhirnya kalau memang waktu rapat pun yang kita undang kan tidak semua anggota. Misal ada keluhan atau itu ya ketua, koordinator, mungkin nanti bendahara per masing-masing Jamiah. Kita pegang untuk mengompakkan masing-masing anggotanya. Jadi setiap selapanan kita memang apa istilahnya mewajibkan lah, kalau selapanan itu kita wajibkan untuk hadir semua. Jadi kita omong kompak itu tadi ya. Yang tahu masing-masing anggotanya kan ketuanya masing-masing. Oke, itu ya. Jadi walaupun di Jamiah memiliki perbedaan yang lain, tapi ketika Mahram satu gitu ya. Nggak boleh kamu pakai variasi, kamu nggak boleh. Karena kan kalau nanti Jamiah satu, Jamiah yang lain variasinya DDW, nggak bisa kompak ya. Nanti malah kemerecek gitu ya. Oke. Terus selanjutnya mungkin ini bisa diceritakan ini Kak. Sudah 1 tahun Mahram ini kan berdiri dan sudah
sudah ulang tahun yang pertama ya. Cara menggo bayi wis meh disapeh nih kan. Oke, mungkin bisa diceritakan apa namanya suka duka ketika berada di mahram seperti apa? Monggo dari Kak Hasan sekarang, nanti Kak Hasan terus ke Kak Naki. Monggo Kak. Pengalaman suka duka itu memang pasti ada ya Kak. Kalau suka itu ya contohnya kalau kita itu kompak, kan setiap anggota itu kan pasti ada fasenya sih Kak. Fase waktu semangat, kadang ya itu males itu udah pasti. Lah, sukanya ya itu pas ketika pada semangat itu kita jadi semarak sih Kak. Nah, kalau pas fase males ya itu sulit mengkoordinir per jamiah itu sulit gitu. Jadi biar nggak males nih semangat terus dong. Ini tugasnya koordinator, bagian mecuti ya. Oke, terus itu sukanya, dukanya mungkin Kak. Dukanya ya itu Kak, ketika pada males itu. Oh males ya itu ya. Iya. Itu Pas bagian males itu ya. Wah ini piye ya males nih. Ini perlu butuh sosok Kak Nakib ini sebagai pimpinan, ini wakil ketua. Nah, kalau Kak Nakib sendiri gimana Kak? Kalau suka dukanya mungkin kalau mungkin menyampaikan sukanya ya memang kita pas waktu kumpul itu mesti semangat. Karena kita memang ini untuk sholawat. Kita visi misinya kan untuk bertujuan satu karena Kanjeng Nabi atau nah kalau dukanya ya itu tadi memang kadang ya namanya orang banyak ya Kak, itu ya memang kadang ada yang males dari salah satu anggota, cuman ya itu tadi yang bertanggung jawab kan ketua masing-masing jamiah dan koordinator. Misal nanti ada yang males ya kita tegur, tolong apa jamiah kalian mungkin ada yang males-malesan untuk berangkat mahram atau tolong dikasih tahu kan, yang tahu apa istilahnya sifat-sifatnya masing-masing anggotanya kan koordinator dan ketuanya. Jadi kita tidak berani langsung menegur apa istilahnya keras-keras kan tidak. Ya kita istilahnya di sini memang tidak memaksa ya, kalau mau ikut ya silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Oke, terus selama 1 tahun ini masih dari bagian dari pengalaman ya. Pernah nggak di dalam satu desa atau yang ditempati apa namanya selapanan itu tadi itu mungkin ada kendala atau gimana, atau mungkin dari tuan rumah, aku ragil nompo atau gimana? Kalau kendala mungkin pasti ada, pasti ada kalau kendala itu tergantung ya mungkin itu tadi kita saling membantu. Kuncinya kita saling membantu. Ya pernah suatu ketika ada salah satu jamiah mendapat giliran selapanan mahram. Sebenarnya mereka kepengen punya hadroh itu di situ sendiri, di desanya sendiri itu belum dikenal. Dalam arti di situ ada hadroh, cuman desa orang masyarakat sekitar itu belum tahu hadroh itu. Gitu ya. Jadi kita kan seenggaknya kalau mereka pas waktu dapat selapanan mahram itu mereka kepengen buat acara yang ibaratnya termasuk besar lah, pengen buat acara yang besar dibarengkan ke mahram, tujuannya untuk mengenalkan jamiah itu kepada masyarakat. Namun di situ ya ada kendala sedikit untuk perizinan. Oh, perizinan Kadang ya di desanya itu. Di desanya itu. Gak diizini dari pemerintah desa atau gimana Kak? Kalau pemerintah desa mungkin tidak. Itu mereka kan kepingin sebenarnya nggak punya markas. Kalau jamiah yang lain itu rata-rata kan mempunyai markas di musola atau di masjid-masjid desa gitu. Itu mereka belum punya. Oh gitu. Belum punya markas. Sebenarnya markasnya masih di rumah temennya. Oh gitu. Lah kepengen pas waktu dapat selapan mahram dia bingung cari tempat. Nah akhirnya kita mengusulkan gimana kalau di masjid desa kalian. Nah dia mencoba untuk datang ke takmirnya. Cuman di situ terkendala masalah itu tadi. Izin tadi ya. Mungkin takmirnya
kuatir Iya. sopo Ya, belum tahu. rusong sedang. Iya, kadang memang ada seperti itu. Iya, Jadi apa namanya, kalau kita ngomong saya pengalaman ya, saya itu pernah jadi terbangan ketika itu malah saya dibawakan kitab yang kuatir. Rantok terbangan itu. Sampai seperti itu kan. Jadi saya pernah juga di satu desa itu ketika itu ya dibolehkan, dari masyarakat sudah membolehkan, dari desa sudah membolehkan. Cuma ada kendala, di situ ada satu komunitas kecil lah, dia itu minoritas. Jadi ketika itu ya, ketika terbangan di panggung ya dikerutuki watu ya, itu pernah. Tapi ya lala koyo ora kena gitu. Itu jadi memang itulah pengalaman. Oke, jadi pernah sampai seperti itu ya, ada anggota yang belum memiliki markas itu ya. Oke, itulah suka duka ya. Itu ya niatnya kita kan memang untuk sholawatan, untuk muji Kanjeng Nabi. Oke, terus mungkin nanti Kak Nagib, mungkin kalau ada rekamannya dari Mahram, mungkin bisa dibawakan ke sini nanti biar bisa saya putar ya. Iya. Tadi saya inginnya gitu, cuma saya lupa untuk menyampaikan ke Kaminan ya, malah ini orangnya nggak ikut ini. Oke, ini tadi suka duka sudah. Nah, terus sekarang ini untuk mengajak cinta kepada Kanjeng Nabi, cinta Nabi di bulan Maulid ini ya, ini kan karena spesial Maulid Nabi. Yang dilakukan oleh Mahram sendiri sejak memasuki Maulid Nabi ini gimana ini Kak? Untuk menanamkan cinta ya, mengajak ini. Itu sebenarnya sudah kita ya Kak. Untuk Allah tersenyum, kita tanamkan itu untuk masing-masing anggota jamiah yang tergabung. Bagaimana kita harus cinta kepada Nabi, itu harus karena baginda Nabi selalu mencintai umatnya. Untuk menanamkan cinta, saya yakin secara individual bisanya terbentuk Mahram itu semua itu karena kecintaan kita. Jadi memang kita mewajibkan lah istilahnya untuk cinta kepada baginda Nabi. Ya untuk apa? Karena kalau tidak karena cinta mungkin tidak bisa terbentuk Mahram ya kan. Karena beda-beda. Iya. Istilahnya bineka tunggal ika ya. Dari beberapa. Oke, terus selanjutnya ini mungkin 1 tahun sudah jalan, kira-kira ketika ada beberapa jamiah di luar Melongo atau di Melongo sendiri ya, ini mau gabung ini mungkin gimana? Mungkin bisa enggak atau kamu harus seleksi dulu atau gimana? Untuk mungkin bisa. Nah, ini kan mumpung ditonton banyak orang ya ini ya. Mungkin bisa disampaikan gimana, mari gabung ke Mahram atau gimana monggo Kak? Ya untuk jamiah Mahram sendiri itu kan memang sebenarnya memang terkhusus di Kecamatan Melongo. Itu 10 jamiah sebenarnya di Kecamatan Melongo itu ada berapa jamiah ya? Ada 20 lebih lah. Lebih ya. Tapi yang bergabung sementara kan baru 10. Nah, masih ada separuh ini. Masih ada separuhnya lagi kan. Yaitu untuk yang khususnya di Kecamatan Melongo yang belum bergabung lah mungkin. Kita nggak pernah untuk menyeleksi ataupun bagaimana. Kalau memang kepengen bergabung dengan Mahram, ya kita persilahkan. Bukan untuk gimana maksudnya, kita persilahkan untuk yang terkhusus di Kecamatan Melongo. Kalau memang kecamatan yang lain mungkin termotivasi kepengen membuat seperti Mahram, ya kita kalau misal butuh bantuan atau gimana sih caranya membentuk atau menggabungkan hadroh satu dengan yang lain sekecamatan itu bagaimana, insya Allah kita pun siap membantu. Sharing-sharing ya kan? Sharing kita pengalamannya gimana. Oke, jadi intinya kepada sahabat Erlisa, pada pemirsa pecinta sholawat Nabi mau gabung ke Mahram, silahkan. Iya, silahkan. Semuanya ini karena dasar cinta Kanjeng Nabi. Ya. Cinta Kanjeng Nabi dengan iringan hadroh, gitu ya Kak ya. Hadroh dan sholawat nanti divokalis sama Kak Hasan dan Kak Nagib juga. Oke. Dan 1 tahun Mahram dan sudah banyak dikenal di masyarakat. Dan ini cara puterane ini
di Maulid Nabi ini harusnya meriah Kak? Atau itu tadi libur dulu lah untuk selapanannya atau gimana? Atau mungkin ini kan momentum Maulid Nabi ya kan? Nah, atau memang ada libur dulu atau pokoknya sak melakukannya atau gimana mungkin? Monggo Pak Hakim. Nah, untuk di momen Maulid Nabi ini mungkin nanti kita ada lah satu acara. Ada ya. Nanti bertepatan mungkin tanggal 13 Maulid nanti insya Allah Mahram sendiri mengisi acara di Masjid Sinanggul ya. Oh, di Sinanggul ya? Di Sinanggul. Itu jadi mahram itu yang ya? Itu yang mengisi mahram karena di Biasanya, situ memang banyak ya. Hadroh ya itu mahram termasuk mengisi di situ. Gitu. Jadi kalau untuk yang di Maulidnya Mbah Sail tetap jalan Tetap ini. jalan. Oke, jadi itu ya salah satu program ya. Iya. Kalau dari mahram sendiri sudah ada 200 hadroh, belum dari yang lain ya kayaknya. Iya. Nah, dulu saya pernah ikut itu ya sudah enggak orang keduman gon ya. Karena saya dari Jepara ya terus bawa ke sana ya akhirnya ya minal hadirin itu ya. Enggak ikut nabung. Oke, sebelum ke terakhir ya ini kita baca WA ini ya. Assalamualaikum Kak, dari Rizik di SMA 1 Jepara menyimak, sangat luar biasa dari mahram. Oke, mungkin bisa dikenalkan atau mungkin tentang mahram. Tadi udah ya kayaknya. Udah ya dari awal. Kalau mau gabung, ini kan di SMA 1 ya. Ini ya nggak apa-apa ya Kak, ya gabung ya. Enggak apa-apa. Terbangan bareng-bareng itu ya. Oke, ini ada dari siapa ini, nggak ada namanya ini ya. Oke, monitor saja Kak. Untuk mahram tetap sukses. Amin. Oke. Ini nggak ada namanya ini dan nggak ada fotonya ini. Oke, ada lagi nih satu dari Mas Riyadus Solihin yang ada di Krapyak. Monitor melihat ini dari Krapyak dari Al Muhibbin. Selamat untuk mahram. Semoga tetap sama-sama syiar sholawat. Amin. Ini kayaknya dukungan saja ini ya. Ini Mas Riyadus ini aktif ini di Pesona Erlisa sering untuk ikut mensupport. Oke, masih ada waktu ini ya Kak ya. Mungkin kita sharing-sharing lah di mahram sendiri. Jamiahnya ada beberapa. Kira-kira kita masih bisa untuk nambah jamiah lagi atau anggota lagi ya. Dan momentum di Maulid Nabi ini kita harus terus untuk menambah dan mengajak cinta kepada Kanjeng Nabi. Dan mungkin ada nggak langkah-langkah selain dengan selapanan itu tadi, dengan mungkin eranya sekarang kan media ya. Iya. Nah, itu untuk dari masing-masing jamiah itu dikenalkan atau cukup hanya mahram saja atau gimana, atau mungkin gimana lah langkah-langkah ketika di bulan Maulid ini. Monggo Kak Hasan. Ini vokalis loh ini. Untuk di bulan Maulid ini kan tadi ya Kak, kan selapanannya kan udah muter seluruh jamiah. Sementara ini kan belum. Nah, fokusnya ini mengkoordinir per jamiah Kak. Jamiah itu ada kegiatan masing-masing gitu. Oh iya. Bulan Maulid biasanya kan job dede ya. Jadi mahram rese ya gitu. Sementara itu. Oke. Terus selain yang di Maulid yang tadi ya, yang istilahnya undangan. Itu kira-kira pernah nggak kumpul seluruh atau dari panitia? Ya kan, kalau selapanan itu kan pasti di malam Rebu tadi ya, malam Burukina. Selain itu mungkin ada dari panitia, Mas, saya minta nanti terbangan bareng-bareng di ini. Pernah nggak sampai seperti itu Kak? Ya pernah. Pernah ya? Sudah berkali-kali. Berkali-kali ya. Cuman kalau undangan seperti itu kan kita tergantung ini ya Kak ya. Misal dapat undangan, misal di rumah Kak Hasan kepingin punya hajat tapi undangnya mahram. Mahram berarti kan lingkup semua. Ya bisa-bisa saja, cuman ya itu tadi, asalkan tidak barengi jadwal. Oh, gitu jadwal hadroh masing-masing. Kalau memang hadroh yang tergabung di mahram satu jamiah ada jadwal yang memang kita biarkan untuk berangkat jadwalnya. Oh gitu ya. Tapi tetap atas nama mahram itu tadi ya. Entah nanti yang isi 3 jamiah atau 4 jamiah
itu tergantung yang bisa. Kalau gitu ya. semacam undangan, kalau memang selapanan kita memang mewajibkan harus. Gitu ya. Terus ketika undangan ya, undangan atas nama mahram, pernah nggak sampai dari panitia ini membatasi? Kalau tadi kan ratusan ya kan, Mas saya minta mahram tapi yang datang cuma hanya 20 taruhlah atau gimana, atau pernah nggak kayak gitu? Ya kalau membatasi mungkin nggak pernah ya. Nggak pernah ya? Kan kalau undang mahram kan kita omongin dulu tuan rumahnya atau panitianya. Memang mahram itu ya memang lingkupnya satu kecamatan ya memang orang banyak. Gitu. Oke, jadi tuan rumah ya pastinya udah tahu ya kan. Oh ini kalau ngundang mahram ya pastinya ya banyak orang ya kan. Masa ngundang mahram kayak ngundang sak jam iya. Oke, pastinya sudah tahu ya dia untuk ikut. Tapi ya pernah ya untuk selain selapanan itu pernah. Iya pernah. Karena memang nanti mungkin suatu saat kalau mungkin sudah nggak pandemi ini nanti tak undang sejapara ini. Amin. Biar siar. Saya pernah itu, jadi seru gak? Sealon-alon itu wah hadro semua. Itu pernah juga di pendopo juga, cuma nggak sampai ribuan kalau di pendopo itu pernah. Ya mungkin sekitar 300 lah, 300 itu pernah. Oke, momentum Maulid Nabi kita sudah berbanyak tadi ya, masing-masing jamiah. Mungkin kalau ini pray dulu karena itu tadi ya kak ya, banyak jam di jamiahnya. Ya karena ini sisi lain. Sisi lainnya ya ngurus jamiah sendiri-sendiri. Dan memang ini sementara kan udah satu putaran ini memang kita belum ada rapat lagi. Oh gitu ya. Kan kita kalau mau ibaratnya berjalan lagi kan kita rapat lagi ya mungkin karena ini ada pandemi semacam ini kan jadi kadang yang seharusnya dapat selapanan kadang kan mereka belum berani atau belum punya izin, belum dapat izin, jadi kita sementara ya memang libur dulu. Libur dulu ya. Ya nanti mungkin suatu saat nanti bisa siar lagi ya kan. Ya, amin. Tinggal nanti gimana ini satu putarannya atau kita diulangi lagi atau mungkin suppose mau narik istilahnya atau rencananya sih ini memang tambah jamiah mungkin ya. Yang belum tergabung mungkin kemarin informasi dari ketuanya katanya ada jamiah yang mau ikut bergabung. Kita persilahkan untuk putaran baru ini nanti. Oke, dan mungkin nanti suatu saat bisa kami undang ke Karanggodang ini kak. Saya punya majlis di sana. Tinggal nantilah ya kan nanti. Tinggal nanti kita komunikasi di belakang saja nanti ya. Oke, terakhir ya kak ini karena waktu ternyata memang cepat sekali. Tapi sebelum ke terakhir ini ada dari Nasrul Rahman hadir dari Kecamatan Wonggo. Nasrul Rahman siapa ini ya? Mungkin temennya. Iya. Oke, terakhir ini ya kak ya, pesan dan harapan, ya, pesan dan harapan bagi pendengar dan pemirsa terkait dengan cinta sholawat, terkait dengan cinta Nabi. Monggo, Kak Nakib dulu, terus nanti Kak Hasan. Ya, mungkin dari saya pesan dan harapan bagi pendengar dan pemirsa semua, semoga dengan adanya dialog ini bisa menjadi motivasi untuk semua anggota jamiah yang berada di Indonesia, terkhusus di Jepara, bisa termotivasi dan membentuk organisasi atau wadah seperti mahram. Karena kalau kita bersatu untuk menjunjung nama besar baginda Nabi Muhammad, kita akan semakin kuat. Dan yang terakhir untuk semua pendengar dan pemirsa, bacalah sholawat di setiap harimu, insya Allah akan mendapat syafaat baginda di hari akhir nanti. Karena bersolawat kepada baginda Nabi itu ibadah yang sudah pasti diganjar ya kak. Dan buatlah baginda Nabi tersenyum dengan kita bersolawat kepadanya. Itu pesan dari saya untuk para pendengar dan pemirsa. Oke, dari Kak Hasan sendiri, monggo pesan dan harapan. Pesan saya ya jangan berhenti sholawat kak. Jangan berhenti sholawat. Karena kan emang nggak ada ruginya, dapat pahala pula. Gitu, tetap semangat bersolawat dan mensiarkan sholawat ini di Jepara khususnya. Oke.
itu ya, jangan berhenti sholawat. Nah itu yang saya garis bawahi, karena dengan sholawat kita menjadi semangat. Nah, gitu ya. Oke. Vokalis itu kadang gitu ya Kak ya, singkat saja. Tapi disuruh nyanyi, wah, itu semangatnya. Oke. Dan mungkin bisa diberi salam-salam ini, masih ada waktu ini Kak Nagib, salam-salam kepada teman-teman, kepada siapa, monggo, mungkin bisa disenggol-senggol yang ada teman-temannya, monggo. Ya, salam-salam mungkin untuk semua pecinta sholawat yang ada di Jepara ya. Mungkin ayo kita bangun atau ayo kita bentuk di perkecamatan suatu perkumpulan hadroh sekecamatan gitu. Mungkin nanti bisa, kalau perkecamatan di Jepara mempunyai organisasi atau wadah seperti Mahram, insya Allah nanti si Jepara koordinatornya lebih gampang. Nanti bisa sampai 10.000 penerbang mungkin Kak. Oke, kita akan memecahkan rekor yang ada di Malang nanti. Oke. Untuk salam-salam ya mungkin untuk Jamiah Robitotus Subban atau LPS Jepara tetap semangat, dan untuk Jamiah yang lain untuk Jamiah Nahdlatul Subban, Jamiah Nahdlatul Syabab, untuk Jamiah yang satu Nahdlatul Syabab, untuk Jamiah Darul Falah tetap semangat, syiar sholawatnya bersolawat di setiap hari kalian. Itu saja Kak, salam. Oke. Salam-salamnya untuk semua anggota Mahram. Semuanya sudah disegel ya. Tadi kemarin ini sempat Jagong sama Kang Minan itu gitu. Wah, engko nek Mahram teko kabeh ra kamot Pak Erlisa. Aja akeh-akeh loro wae. Oke, salam-salam dari Kak Hasan untuk teman-teman, mungkin untuk fan-fannya kan. Monggo. Oke, salam untuk semua teman-teman saya. Ya, juga untuk anggota Mahram juga. Dan siapa lagi ya Kak ya? Ya buat semuanya lah, pecinta sholawat. Calon istri. Perlu disenggol itu kan. Oke. Cukup? Ada lagi monggo. Oke. Dan terima kasih yang sudah memberikan like, jempolnya juga. Ini ada Natasha Amanta, Nasrul Rahman, ada Pak Muhlisin, ada Muhammad Rizky Alfiansah, ada Naufal Zazuli, ada Afriliana Nur Rofikoh, ada Meli, ada Irfan Ma'arif, ada Saifur Rahman, dan Kang Mas. Siapa ini? Oke. Dan terima kasih juga tadi yang sudah ikut memberikan komentar ya, atau WA-nya tadi. Terima kasih, ada Rizik, ada juga tadi siapa ya, Riyadus ya, yang ada di Krapyak. Terima kasih. Dan semuanya, para pemirsa, para penonton, terima kasih. Dan terima kasih kepada Kak Nakib, kepada Kak Hasan, sudah menjadi tamu di Pesona Erlisa. Jangan kapok, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Karena waktunya kita ternyata sudah hampir jam 5 ini. Oke, terima kasih semuanya, dan terima kasih kepada sahabat Erlisa semuanya, para pemirsa, para pendengar di 94,7 FM. Insya Allah setiap hari Sabtu dan edisi bulan Rabiul Awal ini kita ada edisi spesial Maulid Nabi ya, spesial Maulid Nabi. Silakan kepada Hadroh atau Jamiah Rebana atau komunitas sholawat bisa ikut gabung bersama Migdad Sya'roni di Pesona Erlisa. Kalau ingin kita ngobrol-ngobrol bisa ya, sangat bisa sekali ya. Kita persilahkan, dan semoga kita semuanya di momentum Maulid Nabi ini kita syiarkan sholawat, kita syiarkan cinta kepada Kanjeng Nabi. Semoga kita selalu diberikan berkah, barokah, manfaat, dan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih, tetap konsentrasi, raih prestasi. Jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Saya Migdad Sya'roni, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Erlisa FM.